Saya kurang tahu nih, menurut pendapat kalian seperti apa dan bagaimana. Hidup di kampung itu sangat-sangat bahagia. Lah moro-moro diingi di kebune mbokku, sing lainnya ditebasno, sing sawit gak ditebasno dipangan dhewe karo dibagi-bagikan sama tetangga. Karo nongko, karo jambune ditebasno kabeh. Jadi seneng banget tahu nggak kalau kalau di kampung itu. Jadi suasananya itu memang beda, tidak ada ambisi yang berlebihan. Siapa sih yang tidak punya hidup ambisi? Jadi semua orang itu punya ambisi masing-masing. Semua orang itu ingin hidup, punya ambisi, punya cita-cita, punya keinginan untuk dipenuhi. Tapi bagaimana melaksanakannya? Ya, banyak sekali orang yang membuli duluan, giliran dibully balik, play victim. Dia seolah-olah disakiti, padahal di awalnya dia yang menyakitin. Giliran dibales, wah seolah-olah tersakiti sampai darahnya muncrat-muncrat terus ngejak bolo. Tapi ya seperti pesannya Weni dan yang lainnya dan kalian semua, Miss Yuni jangan sampai terpancing. Saya nggak terpancing, Mbak. Saya cuma heran. Dia yang memulai, terus saya cuma ngerespon seadanya aja, langsung jengat plus jepat-jepat. Jadi, yowis wajar lah. Respon seseorang itu macam-macam. Jadi, saya merespon apa adanya. Dan saya sangat bersyukur sekali. Selilitan, Mbak. Banyak orang menanyakan, nggak bosen tak di Indonesia? Saya nggak bosen, Mbak, di Indonesia. Kalau saya tidak punya dua keluarga, kalau saya tidak ada keluarga antara di Hong Kong dan di Indonesia, seandainya nanya sama saya milih Indonesia, Mbak. Saya milih Indonesia. Iya, merantau wajar lah, kita ke Jakarta, kita ke Malaysia, kita ke Amerika. Mungkin sebagian dari orang memilih untuk menetap, tapi kalau kalian menanyakan pada saya lebih memilih Indonesia. Saya mencintai Indonesia, walaupun banyak orang yang mempertanyakan cinta saya pada Indonesia, tapi saya cinta Indonesia. Kenapa sampai hari ini, sampai detik ini, paspor saya tidak tergantikan. Walaupun saya sering diojo-ojo oleh teman-teman saya, lah ngaku residen tapi paspor tidak ganti. Lah kui paling residen ebel-ebel, abal-abal. Yo nggak masalah, tapi saya mencintai Indonesia dengan versi saya. Jadi ada orang yang mencintai dengan versi dia, ya tidak ada masalah. Dan yang kedua, Pak Tony. Pak Tony ngapain Miss di Indonesia? Ya doyau, istirahat, nyantai, menikmati hari. Dan hari ini saya sangat terkejut sekali. Pak Tony itu berangkat sendiri semir rambut. Berangkat sendiri semir rambut, Mbak. Udah mulai. Lah kok jam 11 awan di pasar golek jagung. Jam 11 siang golek jagung numpak sepeda ontel. Datang sendiri ke pasar Sumberjo. Berangkat sendiri numpak sepeda muter-muter golek jagung. Gak pamitan deh aku, pamitan deh ibuku. Mbak ibuku diomongi, gak ono, tapi agak krungu karena posisi saya tidur. Nah, setelah pulang tahu nggak suami saya bilang apa? Lo bawa. Cici, pasar mah tuh mau kah? Pasar mah tuh mau. Pusing saya punya kepala. Pasar itu adanya cuma pagi, nggak ada pasar jam 11. Hah? Tinggal ya? Tinggal pasar mau gak? Mất tôi mộ ga. Ủa dập hồi tôi mộ ga. Mất tôi mộ ga. Coba cap saya. Ampun suami saya ini. Datang ke pasar jam 11, Mbak. Gak jelas bojoku ini pokoknya. Jadi ya itu yang terjadi ya. Suami saya karena harus masa penyesuaian. Walaupun dia sering pulang Indonesia, tapi kan dulu dalam jangka waktu 2 minggu, 1 bulan. Tapi kali ini masuki bulan yang kedua, 2 bulan. Jadi dia itu sudah homun di rumah, pingin jalan-jalan sendiri. Aku nggak diizinin ikut, Mbak. Jalan-jalan sendiri. Kalau dia nggak bisa, dek tukang semir rambut, dia telepon saya. Lo Boa, kamu apa ini? Ngomong sama dia, aku mau semir rambut. Saya sangat khawatir saat dia keluar rumah, tapi dia bilang, oh heyan nggak, lem saya nggak mau ya. Apa yang bisa saya katakan? Ya udah suka-suka kamu. Bener nggak? Lah kalau nggak suka-suka kamu mau saya bilang apa? Dia nggak khawatir sama sekali, dia suka banget jalan-jalan. Ya wes tak jarno, tak culno. Jadi aduh Pak Tony,
Di pasar udah buka jam 3 pagi. Makanya saya bilang sama dia, kalau kamu pingin ke pasar, kan kita jam 5 bangun, Mbak. Jam 5 bangun, ngobrol, terus habis itu sarapan. Saya pribadi, kalau ada kegiatan ya kegiatan, habis itu jam 11 saya tidur. Lah kok dia budal di pasar bojone tidur. Jadi saya nggak tahu ya, ini pengalaman ya. Suami saya datang ke pasar sendiri di jam 11 siang. Karena dia berpikir bahwa Pak Tony iki jan super keminter. Bener, Mbak. Bahkan di area Jember, Jenggawa, dia itu apal banget jalan-jalannya. Dia bilang apa? Aku di Jenggawa sendiri om tom keng. Ke Ambulu sendiri oh tom keng, osik lo kak. Oh, hoi ko aloi ko fan ho atau sik hoi ya. Jadi ya sudahlah. Bagus Miss, Pak Tony mulai terbiasa di kampung. Kalau pasar industrinya nonstop, iya Mbak, tapi pasar di kampung. Hah? Gak ono. Pak Tony sekarang polah di sini. Aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya namanya. Iya, Le. Dek sana di bawah, ha. Dek tadi itu. Kak, ya sama HP-nya di bawah. Yes. Jadi saya kurang tahu ya bagaimana dan seperti apa ya kemauannya Pak Tony. Intinya Pak Tony adalah bisa kemana-mana terserah dia, suka-suka dia. Jadi, wes, gak ngerti aku pola Pak Tony. Jadi buat teman-teman, nek kalian pingin tahu Pak Tony ngapain? Pak Tony pensiun. Wes jepat dewe, main-main sendiri, tidak ada yang bisa saya lakukan lagi. Saya tidak bisa lebih dari itu. Wes tak karep-karepmu lah Pak Tony, aku wes jegek pokoknya wes. Pak Tony seneng ini endi ya wis rapopo, sementing dia bahagia ngono ae lah. Aku kok angel era Pak Tony kita tonane. Karena ya dia sangat senang sekali. Sebentar ada telepon masuk, tak angkat dulu ya, sebentar ya.